Strategi Kapolri tangkal serangan KKB Papua, Jenderal Listio Sigit beri tugas khusus ke Satgas Damai Kartons. Mabes Polri kami minta semua waspada. Kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua masih menebar teror terhadap warga sipil dan aparat TNI Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui adanya peningkatan penyerangan oleh KKB Papua di Bumi Cendrawasih. Peningkatan penyerangan KKB Papua lanjut dia terjadi dalam waktu-waktu tertentu, seperti pada akhir tahun 2022. Diketahui menjelang akhir tahun 2022, KKB Papua melakukan penyerangan secara brutal di sejumlah daerah. KKB juga sempat menembak pos penjagaan Polres Yahukimo dan pos Brimob yang ada di daerah tersebut. Meski tak ada korban jiwa maupun korban luka-luka, namun serangan itu mengindikasikan bahwa KKB terus melancarkan aksinya. Untuk itu Kapolri meminta semua kalangan baik TNI Polri untuk waspada terhadap aksi KKB. Selain itu, Listio telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya adalah menyiagakan Satgas Damai Kartons. Akhir tahun di Papua ada eksalasi yang tentu harus kita perhatikan. Saat itu ada tindakan KKB sehingga tim Satuan OPS Damai Kartons mengambil langkah-langkah penanganan seperti yang diharapkan, kata Listio. Saat ini, kata dia, Satgas Damai Kartons telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi seluruh aktivitas KKB. Tentunya sudah kita berikan tugas khusus kepada tim yang juga di dalam Satgas Damai Kartons untuk melakukan langkah-langkah, tambah Kapolri. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prastio menjelaskan, peningkatan eskalasi di wilayah Papua terjadi karena pada bulan Desember ada beberapa momen yang diperingati secara bersama-sama. Saat itu, Kapolri juga telah menginstruksikan seluruh jajaran baik di Polda Papua maupun Polda Barat agar waspada dan bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah setempat, dan para pemuka agama. Peningkatan kewaspadaan itu lanjut dia untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita meminimalisir jatuhnya korban, ujarnya. Terdapat 5 warga sipil meninggal dunia akibat aksi keji yang dilakukan KKB dalam 2 minggu terakhir pada bulan Desember 2022. Peristiwa terakhir menimpa Yaserfon Sayuri, warga sipil yang tewas ditembaki di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Yaverson Sayuri yang berprofesi sebagai operator gergaji mesin meregang nyawa saat ikut rombongan anggota kepolisian Resort Polres Kabupaten Yapen. Ketika itu, Polres Kepulauan Yapen hendak membuka jalan yang dipalang di pertigaan Saubeba, Kabupaten Tinderet, Distrik Yapen Utara. Namun, sesampainya di kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Angkasiera, perjalanan rombongan Polres Kepulauan Yapen terhalang oleh 2 batang kayu yang dipasang di tengah jalan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, di saat itulah anggota Polres Kepulauan Yapen diserang oleh KKB dari arah bukit. Kemal menjelaskan sempat terjadi kontak tembak selama kurang lebih 1 jam antara rombongan Polres Kepulauan Yapen dengan KKB Papua. Tak hanya kontak tembak, KKB juga melempari rombongan Polres Kepulauan Yapen menggunakan bom molotov. Akhirnya terjadi kontak tembak, sembari anggota mencari posisi aman dan memperhatikan pelaku penembakan yang berada di atas ketinggian, ujar Kamal. Polda Papua menyebut KKB pimpinan Plato Merani menjadi dalang dalam insiden serangan tersebut. Selain menewaskan seorang warga sipil, KKB juga membakar 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen dan 2 lainnya mengalami rusak berat. Sebelumnya, seorang karyawan Bank Papua atas nama Darius Yumame ditemukan meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal atau OTK. Darius meninggal saat ingin berbelanja di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 13 Desember 2022 lalu, sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Timur.
Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Kunia mengatakan Darius meninggal usai menerima timah panas di bagian kepala. Korban ke pasar lalu muncul orang tak dikenal langsung melakukan penembakan di bagian kepala. Direktur Rises Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, KKB pimpinan Kalenak Murib menjadi aktor dari penembakan ini. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian diduga kuat penembaknya adalah Kalenak Murib, tutur Kombes Faisal. Sebelumnya itu KKB juga melakukan aksi dengan membunuh 3 tukang ojek di Kampung Mangkabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Ketiga tukang ojek yang masing-masing bernama Lausu, Laman, dan Laati itu dibunuh secara keji oleh KKB pimpinan Nason Mimin pada 5 Desember 2022 lalu. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito menerangkan sebelum membunuh, KKB sempat menyerang sebuah pangkalan ojek. AKBP Cahyo menyebut, dalam aksi serangan itu 3 tukang ojek meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya berhasil selamat. 2 orang tewas dibunuh secara sadis dengan luka sabetan parang serta 1 jenazah luka potong pada tangan, ungkap Cahyo.